Baik, tadi di video pertama kita sudah melihat penampilan dari Saung Ujo Angklung ya, yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar kira-kira bagaimana kita bisa menjadi satu grup eh, pemain-pemain angklung yang bisa pentas ya. Tentunya adik-adik harus belajar kita berkoordinasi dengan antara pelatih dengan pemain. Cara bermainnya mudah saja. Setiap kalian akan diberikan satu angklung ya. Satu angklung. Angklung itu terdiri dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Dan itu ada jenis-jenisnya, ada yang tenor, ada yang bariton ya. Untuk bass kita memakai gitar bass. Ya, untuk gitar bass bahasanya tidak di sini, nanti itu ada pelajaran lain lagi. Yang mau berminat silahkan nanti bisa belajar sama saya. Uh, dalam permainan angklung ini, siswa-siswa yang bermain angklung dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok melodi. Ya, mereka memegang melodi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada yang tenor, ada yang bariton. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang memainkan akord. Ya, akord ini adalah kumpulan dari beberapa melodi yang dimainkan bersama-sama menjadi satu nada yang harmonis. Sehingga muncullah akord C, akord G, akord F, A minor, D minor, dan seterusnya. Ya, perhatikan di layar berikut. Nah, pengelompokannya seperti ini. Untuk akord ya, pertama kita akan bahas dulu mengenai akord ya. Nah, ini? Nah, ini dia. Ya, sorry. Ya, kita akan belajar yaitu pertama adalah akord ya. Kira-kira begini ya. Nah, jadi akord-akord ini adalah kumpulan ya. Ini kumpulan dari beberapa melodi yang dimainkan bersama-sama. Ya, kita kenal nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contohnya untuk akord C ini adalah kumpulan dari beberapa melodi yang dimainkan bersama, yaitu untuk akord sol, ya, mi, dan do. Ini boleh sol tinggi, mi tinggi, atau do tinggi, atau uh, do yang biasa, sedang, mi sedang, dan sol sedang. Ini sebut C. Ya, ini adalah sol, mi, do adalah melodi. Tapi ketika dimainkan bersama-sama tiga buah angklung akan menghasilkan nada C. Ya, akord C, sorry. Kemudian yang kedua adalah G. G ini adalah kumpulan dari nada sol, si, dan re. Ya, sama. Ketika ketiga nada ini dimainkan akan muncul akord G. Dan akord sol dalam nada akord C dan G tetap bermain. Ya, dia terus bermain. Jadi kalau pegang angklung sol, ketika ditunjuk C berbunyi, ketika ditunjuk G berbunyi juga. Kemudian berikutnya adalah akord F. Ya, ini adalah fa, la, dan do. Ya, fa, la, do. Nah, ketiga akord ini dibunyikan akan menghasilkan akord F. Kemudian ada juga yang sering menyanyikan itu keluarga daripada akord C. Kita bermain, kalau ini kita bermain dengan nada dasar ya. C, C sama dengan do. Nah, ya. Ketika bermain C sama dengan do, seperti ini, maka inilah keluarganya. Ya, ini A minor. Ini A minor. Ini juga sering dimainkan ya. Ini adalah la, do, dan mi.
Kemudian ada lagi D minor. Nah, ya. Ini adalah Re, Fa, dan La, ya. Nah, jadi biasanya konduktor ketika menyebut C digunakan simbol angka 1 Romawi. Ya, tergantung ini kesepakatan bersama supaya mudah. Jadi kalau saya memimpin ketika saya angkat 1, berarti kelompok yang memainkan akord akan membunyikan sol mi do, ya, akan memastikan ada C itu. Dan untuk yang G kita sebut itu 2, ya, 2 Romawi. Kemudian yang ini adalah F, kita sebut 3, ya, kita gunakan 3 jari, ya. Nanti lama-lama harus dihafal ini. Jadi prosesnya nanti diberikan not dengan dilengkapi dengan melodi dengan akordnya C, G, sudah tahu. C itu apa saja komposisinya, yaitu mi, sol, dan do, ya. Kemudian A minor, ini bisa digunakan angka 4. Untuk D minor bisa digunakan jempol. Ya, jempol, misalnya jempol diangkat. Nah, iya ini. Ya, ini. Ini adalah kode yang disampaikan oleh pemain, ya, oleh konduktor yang memimpin. Sehingga kita semua bisa berkoordinasi. Contohnya, ketika saya memimpin sebuah lagu, kalian memainkan angklung, saya angkat begini, itu sol mi do bunyi semua. Ya, ketika saya angkat 2 begini, berarti itu adalah akord G, sol si re bunyi semua seperti di sini, ya, sol si re. Ketika saya mengangkat jari 3, itu fa la do bunyi semua. Di angklungnya ada tertulis nanti nada dasarnya, ya, fa la do. Kemudian untuk A minor 4 itu adalah la do mi. Dan kemudian jempol D minor re fa la, ya. Nah, ini sering dimainkan. Nah, jadi ini adalah tugas kelompok pertama. Jadi tugas kelompok pertama harus tahu komposisi dari akord-akord ini. C, G, F, A minor, dan D minor, ya. Baik, itu adalah kelompok pertama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kelompok yang kedua, ya. Ini kelompok pertama yang memainkan akord, ya. Baik, kita akan hapus dulu ini. Oke. Oke, nah sekarang kita akan lihat di sini kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua ini adalah ya kelompok yang memainkan melodi, ya. Melodi. Nah, ini kelompok yang kedua. Tentunya akan sangat sukar bagi pelatih angklung untuk menghafalkan melodi do re mi fa sol la si do lalu menunjuk satu-satu karena yang memegang mi saja banyak, ya. Jadi biasanya untuk anak-anak TK digunakan warna merah misalnya do, untuk warna untuk hitam misalnya re, kuning itu adalah mi, hijau itu adalah fa, dan seterusnya seperti warna-warna ini yang di atas. Nah, tetapi untuk kalian kita harus menggunakan langsung not angka, ya. Nanti akan diberikan partitur, ya. Nah, di partitur ini di sini ada angka-angkanya, misalnya do, mi, sol, ya, si, dan seterusnya, ya. Lalu di atasnya ada tertulis C. Nah, ini adalah akordnya, ya. Lalu di sini lalu di sini ada angka-angka lagi, ada notasi angka. Lalu di atasnya ada tertulis A minor contohnya. Nah, ketika kalian dengar A minor, kalian sudah tahu yang kelompok akord. Jadi kelompok akord memainkan huruf-huruf akord di atas, yang kelompok melodi akan memainkan notasi-notasi angka yang ada di bawahnya. Yang itu bersamaan, ya. Nanti